Kita belajar bareng lagi, masih bersama Mutiara Expose Arsitektur. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan masih semangat belajar Revit-nya. Sekarang kita akan sama-sama praktek lagi. Kali ini admin akan menjawab beberapa request sekaligus ya. Jadi sudah banyak request yang masuk, antara lain bagaimana membuat kuda-kuda kayu dan struktur bangunan dari kayu. Lalu ada juga request untuk bagaimana pendetailan kuda-kuda atap ya tentunya. Dan ada juga request untuk merender menggunakan Enscape. Ya, kali ini admin akan gabung ya 3 buah request tersebut. Kita akan coba praktekkan satu persatu. Dan di sini admin udah punya bahan prakteknya, yaitu sebuah saung yang ya supaya lebih menarik ya, supaya lebih enak dilihat kalau di render nanti kita bikin yang di atas air. Ya, mungkin teman-teman juga pernah lihat restoran-restoran yang tempat makannya berupa saung-saung yang berada di telaga atau di danau. Ini kita akan coba praktekkan. Jadi kita akan membuatnya menggunakan struktur campuran. Mulai dari pondasi itu kita menggunakan pondasi cor beton, lalu di atasnya kita buat lantai kayu, lalu struktur untuk atapnya juga menggunakan kayu berikut kuda-kudanya ya. Jadi bangunan ini kita buat tanpa dinding, hanya menggunakan railing yang juga berupa kayu. Oke, kita mulai aja ya. Kita buka file baru menggunakan template arsitektur, file new project. Kita pilih templatenya architectural template. Oke, langkah pertama admin akan fokus ke bangunannya dulu. Jadi untuk set mungkin bisa belakangan. Kita fokus ke bangunan yang akan kita buat. Kita siapkan gridnya dulu. Jadi berdasarkan sketsa yang udah admin buat, kita akan membuat bangunan ini berukuran 10 kali 4 meter. Jadi lebar 4 meter dan panjangnya itu banyak 10 meter. Kita buat grid aja yang memanjang. Kita buat grid aja lalu kita copy. Kalau 10 meter kita anggaplah ada 3 grid ya. Misal 3 meter 3 meter. Oke, kasih dimensi. Oke, grid sisi sininya, grid sisi lebarnya A. Admin copy 4 meter ya. Oke, B. Ya, ini kalau kita mau 10 meter ini kita geser sedikit, ini jadi 3.500 dan ini jadi 3.500. Oke, seperti itu. Pertama kita coba buat yang pondasinya. Jadi untuk bangunan apung ini yang pasti ada pondasi yang mencapai dasar danau atau mencapai dasar telaganya. Jadi kemungkinan itu pondasinya dibuat agak dalam dan agak lebar juga. Karena itu kita perlu siapkan levelnya. Jadi kita bisa masuk ke tampak, bisa gitu ya. Oke, tampak. Ini ada level 1 yaitu level saungnya. Mungkin admin akan bikin level di bawahnya. Ya, ini bisa kita bilang ini bisa kita jadikan permukaan air ya atau muka air danau. Lalu untuk pondasi, misal ya kita buat kedalamannya sekitar 4 atau 5 meter. Pondasi. Ya, jadi misalnya minus 5.000. Oke, sini. Jangan lupa gridnya kita tarik melewati semua levelnya. Karena kalau enggak dia enggak akan tampil di level yang tidak dia tabrak ya. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke level pondasi. Oke, kita ambil aja structure isolated foundation. Ini toolnya. Oke, no structural foundation family karena kita di template arsitektur. Kita load aja, yes. Saya masuk ke library structural foundation. Ini nggak usah kita bikin custom ya, kita cukup pakai yang ada aja. Kita bisa pakai yang kotak ini,
footing rectangular, open. Ya, ini kita kasih ukurannya, dan ukurannya itu memang relatif ya, tergantung perhitungan ahli strukturnya. Taruhlah di sini kita bikin 1,5 meter kali 1,5 meter. Fondasi 1.500 kali 1.500. Oke. Jadi memang untuk bangunan seperti ini penting banget harus dites tanahnya seperti apa, karena biasanya tanahnya dia agak lunak ya, dan potensi penurunannya juga besar. Jadi memang sangat penting untuk menggunakan ahli struktur. Di sini karena kita untuk praktek Revitnya aja, kita anggaplah ukurannya 1,5 kali 1,5 meter. Levelnya udah, level pondasi, dan saya bisa bikin menggunakan add grid. Oke, saya klik add grid. Saya pilih semuanya. Oke, finish. Oke, fondasinya nggak kelihatan, tapi kita cek dulu di 3D, kelihatan nggak? Nah, ternyata ada tuh. Tapi di level pondasi nggak kelihatan, kemungkinan karena view range-nya, kita atur view range-nya supaya dia lebih rendah. Oke, bagian bottomnya saya masukkan minus 500 misalnya. View depth-nya juga minus 500. Oke, nah kelihatan tuh teman-teman fondasinya. Oke, lanjut kita buat kolom betonnya. Kita masuk ke structure, kolom. Dan kalau admin amati, beberapa jenis saung ini menggunakan kolom bulat, kolom beton yang bentuknya bulat. Nah, teman-teman bisa cari juga di internet ya untuk referensinya. Kita load family aja di sini. Kita masuk ke structural column, concrete. Nah, kita pakai yang bulat ya, M concrete round column. Oke, saya open. Dan jangan lupa untuk penempatan kolom struktural, kita ganti ininya menjadi height, bukan depth ya. Oke, height itu ketinggiannya sampai mana? Sampai melewati muka air danau. Ya, jadi dia melewati level air. Nah, kita pilih aja dulu ya, muka air danau. Saya add grid lagi. Saya pilih grid semuanya. Oke, yang saya lupa tadi tipe kolomnya ya. Nggak apa-apa, saya finish aja dulu. Oke, tipe kolomnya ini yang saya belum edit tadi. Jadi kalau saya klik satu kolom ini, saya edit type, duplikat, namakan kolom ukuran diameternya misalnya taruhlah 400 ya. Oke, ini diameter 400. Oke, nah ini udah membesar, yang lain belum. Saya pilih yang belum sesuai tipenya, klik kanan, select all instance, visible in view, ya kepilih semua. Saya ganti dengan kolom diameter 400 ya. Oke, udah kelihatan tuh. Cek lagi di 3D ya, seperti itu. Mungkin dari tampak kita lihat juga. Nah, dia harusnya melewati muka air danau sekitar ya anggaplah setengah meter ya. Jadi admin klik aja di sini, klik kanan, atau kita langsung kita bisa rubah ketinggiannya sampai ke level 1 aja ya. Oke, klik kanan, select all instance. Untuk top levelnya saya pilih level 1. Nah, ini mungkin saya rubah namanya juga menjadi lantai saung ya. Oke, dan ini saya jadikan atapnya, atap saung. Oke, lantai saung misalnya di 0, atap saung di 4 meter. Oke, nggak masalah. Tapi sebenarnya nggak usah setinggi ini ya. Sebenarnya di level 3 meter atau 3 meter kurang sedikit juga masih enak, karena kalau ketinggian juga tampias ya. Oke, saya taruh di 2800. Nah, jadi di lantai saung ini kita bisa kasih flooringnya. Saya masuk lagi ke lantai saung. Oke, arsitektur, floor. Oke, kita akan menggunakan lantai kayu di sini. Jadi kita edit tab aja, duplicate, lantai kayu saung ya. Oke, saya atur ketebalannya di sini. Saya atur materialnya. Kita cari wood ya. Oke. Kalau kurang banyak pilihannya kita masuk ke library. Nah, jadi teman-teman bisa cek library ya, ada di sini ya. Masuk ke home, isi material, wood, lalu pilih ya, ini banyak pilihan nih. Oke, kita ambil dulu wood flooring ya. Kita up ke atas. Oke, saya coba namain, duplikat, lantai kayu saung. Enter.
Ini grafiknya saya centang, use render appearance. Oke. Ketebalannya berapa? Ketebalannya sedang aja ya, antara 2 cm sampai 2,5 cm. Taruhlah admin taruh 2,5 cm, 25 ya, karena kita menggunakan mili jadi 25. Oke aja. Ini struktur material nggak usah karena dia hanya dasaran aja. Oke, admin ambil rectangle. Ini bisa kita kasih offset. Offset itu apa? Untuk jarak dari garisnya. Misal ya, kalau admin klik di sini, ini offset 0 ya, dia akan pas di sini. Tapi kalau kita mau langsung kasih jarak, kita bisa kasih offsetnya. Taruhlah misalnya 300 atau 30 cm. Ya, ntar ya. Nah, ini kita tempatkan di sini, langsung ada jarak 30 cm. Oke ya. Oke, tadi arsirannya belum. Kita coba kasih arsiran aja biar langsung kelihatan. Arsiran model aja. Ada drafting, ada model, pilih model. Lalu dengan jarak berapa? Oke, kita pakai ini aja dulu ya. 100 mm horizontal. Oke. Oke. Tentu saja dia butuh balok ya, tapi nanti kita bisa tambahkan di kelengkapan strukturnya. Sementara gini aja dulu, nggak masalah. Lalu kita bisa lanjut ke kolom-kolom kayunya. Saya masuk lagi ke lantai saung. Saya ambil ke structure, kolom. Kita cari kolom kayu di sini. Sepertinya nggak ada, kita load aja. Masuk ya ke library kayu, wood. Oke, ini ada beberapa pilihan. Nah, ini kita pilihin aja M timber column open ya. Oke, langsung ada pilihan ukuran balok kayu berapa yang mau kita pakai. Nah, ini ada baiknya teman-teman harus tahu juga ukuran balok yang ada di pasaran. Ini kita pilih aja salah satu yang mendekati, nanti kita akan atur ukurannya ya. Oke. Ya, kita atur ukurannya di sini. Setelah dia ke load M timber column, saya edit type, duplikat, saya namain kolom kayu. Oke, misal ukurannya 60 kali 120. Oke, kita atur. Oke, kita atur ukurannya, ini 60, ini 120. Oke, ini udah ada materialnya ya, nanti bisa kita atur lagi atau kita ganti. Lalu admin mau tempatin dia double. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada kolom kayu dibuat double, nanti dia akan mengapit kuda-kuda di atasnya. Nah, itu admin mau rencanakan seperti itu. Oke, jadi tempatin dulu di sini. Ini udah hack ya, udah bener ya. Oke, kita cek jaraknya menggunakan dimensi DI. Oke, jarak ini 50. Coba admin ganti skalanya jadi 150 ya. Oke, jaraknya kita rapetin lagi, misal 30 aja ya. Oke, jaraknya 3 cm. Ini admin akan mirror mm. Klik, kita cek di 3D ya. Nah, ini teman-teman. Tampilan shaded SD. Tuh. Tampilan shaded SD. Kelihatan. Kita copy aja ya. Pilih dua kolomnya ini, masuk ke denah lantai saung, kita copy aja. Kalau teman-teman mau ngegroup boleh, silakan aja ya. Kalau mau ngegroup bisa klik tombol ini. Oke, akan di test grid, nggak masalah. Kolom kayu. Oke, kita copy aja. Multiple. Oke. Nah, dua kolom ini kita copy. Escape, cek lagi di 3D. Oke, seperti ini, bagus ya. Oke, selanjutnya kita bikin kuda-kuda atapnya. Kita masuk ke level atap saung. Jadi akan kita rencanakan kuda-kuda membentang di bagian lebar lantainya. Jadi di sini ya, grid A ke B. Jadi untuk pembuatan kuda-kuda ini bisa dua cara. Kita bisa menggunakan tool yang diberikan Revit, yaitu truss ini, atau kita bisa buat manual menggunakan beam. Kali ini admin akan mencontohkan cara pembuatan manual, karena untuk pembuatan truss pilihannya terbatas ya. Oke, no structural truss family. Kalau kita load, dia pilihannya itu ya, jadi udah jadi paket seperti ini ya. Ini kita cancel aja karena kita mau bikin yang custom. Tahapan pembuatan kuda-kuda custom seperti apa? Kita akan memulai dari tampak.
Dalam hal ini kita bisa mulai dari tampak sebelah sini ya. Kita menggunakan grid 1. Ingat, untuk posisi kuda-kudanya kita menggunakan grid 1 dan kita menggunakan tampak elevation west atau tampak bagian kiri atau tampak kiri. Oke, sekalian aja elevation ini saya namain. West ini saya klik kanan, rename, tampak kiri. Sebaliknya untuk east berarti dia tampak kanan. North tampak belakang. South tampak depan. Oke, kita ambil tampak kiri ya, dan ingat gridnya 1. Oke, untuk mengaktifkan grid 1 kita set dulu di sini, di atas ada tombol set. Lalu admin pilih grid 1. Ya, jadi balok yang kita buat akan berada di grid 1. Seperti itu. Oke, skalanya ganti 150. Nah, ini kita modelin di sini. Jadi dengan cara pembuatan manual ini kita akan menggunakan beam yang pastinya kita akan load juga jenisnya beam yang kayu. Load family wood di sini ada ya, tapi hati-hati ini kolom. Kita pindah library ke structural framing. Jadi balok itu ada di structural framing. Klik 2 kali, kita pilih wood. Lalu di sini ada beberapa jenis ya, jenis balok kayu. Nah, kita pakai timber aja. Apa nih ya? Sama kayak tadi, ini ada pilihan ukuran, pilih satu aja. Kita akan ganti juga nanti. Oke, ini udah masuk. Langsung saya edit type, duplikat. Saya namakan balok kayu, balok kuda-kuda. Oke. Lalu ukurannya ya, tebal berapa? Taruhlah tebal 40. Tinggian berapa? Misal 130 ya. Oke, di sini kita pasti punya overstacknya ya, atau overhang berapa. Ini kebetulan belum ada gridnya. Jadi baloknya saya escape dulu. Saya buat reference plan dulu. Klik reference plan di sini atau shortcutnya RP. Oke, saya mau kasih di sisi kiri dan kanannya berapa? 1 meter ya kira-kira. Oke, ini saya kasih aja 1000. Oh, sorry. Oke, ini saya kasih aja 1000. Ini juga 1000. Ya, jadi kuda-kuda kita akan membentang dari sini ke sini ya. Oke, sekalian lagi saya bikin buat senternya. Ambil lagi beamnya, structure, beam. Lalu dia akan melintang di sini. Nah, jadi kalau kita lihat properties di balok ini ada Z justification. Saya pilih bottom ya, supaya apa? Supaya balok itu bagian bawahnya berada di sini. Oke ya, kelihatan ya. Escape. Saya pilih shaded aja atau SD di keyboard. Nah, kelihatan nih balok kayunya. Seperti ini. Lanjut lagi. Kita bikin yang vertikal di tengah ini. Oke ya, pasti ada ya kalau teman-teman ingat atau teman-teman cari gambarnya di Google. Oke, tingginya berapa? Ya, taruhlah segini ya. Oke, ada masalah dan ada warning di sini. Jadi work plan not valid for structural framing component. Dia nggak mau kita bikin vertikal. Oke, cancel ya. Jadi memang anehnya balok ini dia nggak mau dibikin secara vertikal lurus. Mungkin kalau vertikal lurus kita dipersilakan menggunakan kolom ya, tapi di sini saya maunya tetap pakai balok. Jadi caranya gini aja. Saya bikin miring ya, seperti ini. Oke, escape. Saya align aja. Modify, align. Ambil referensi yang lurus. Arahkan ke center. Nah, dia baru mau tuh ya. Jadi memang harus kita akalin seperti ini. Kalau kita bikin langsung lurus nggak mau. Oke, tadi tingginya berapa? Mungkin admin kasih reference plan lagi, RP. Nah, jadi teman-teman gak usah ragu juga untuk menggunakan reference plan. Ada banyak pun nggak masalah ya. Nah, ini boleh dinamain juga. Itu atau enggak juga apa-apa. Dan saya atur jaraknya. Oke, tadi saya mau 1400 ya, 1400. Oke. Jadi dia sampai sini aja. Kita trim boleh, trim yang kedua ini. Ya, seperti itu. Lalu kita kasih kuda-kuda kiri dan kanannya. Structure, beam,
Oke, ini bisa admin ganti ya, justification-nya menjadi top. Oke, admin ambil di sini. Kita coba ya sampai sini. Ya, seperti itu. Lalu lanjut ke sini. Oke, ini di center ya. Oke, ya jadinya seperti ini. Oke, lalu untuk merapikan ini seperti apa? Kita bisa menggunakan cop. Nah, jadi kalau biasanya kita menggunakan steel ya, ada tool-tool untuk steel di sini. Tapi karena ini menggunakan kayu, kita bisa menggunakan cop yang ada di modify ini. Kita pilih cop, pilih balok yang akan di cop, lalu pilih pemotongnya. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, di sini memang ada jarak karena dia punya cop distance juga. Kalau saya escape, saya klik di sini. Ada coping distance-nya ya, 20. Artinya 20 mili dia akan kasih jarak celah ini. Tapi kalau admin mau misalnya 1 mili aja, nah dia jadi lebih rapat tuh. Ya, kita ulangi lagi langkah yang sama. Cop, klik ini, klik ini. Ya. Cop distance-nya ganti 1. Oke, begitu pula dengan yang atas ini. Cop ini dengan ini. Oke, ini dengan ini. Ya, sorry kalau salah urutan dia seperti itu ya. Ini cop distance-nya udah 1 ya, karena mengikuti yang ini. Oke, itu udah. Oke, satu lagi ya. Ya. Oke, cop distance-nya belum. Escape. Cop distance 1. Oke, kita perlu kasih 2 buah kaki di sini ya. Ambil lagi structure beam. Kali ini admin akan duplikat. Namanya apa? Kita cek dulu. Referensi ya. Oke, kita kasih nama aja, nama sesuai ukurannya aja. Balok 80 kali 120, balok 40 kali 120. Ini saya ganti 120 ya. Oke. Oke, saya hubungkan dari sini ke sini. Ya. Kita kurang dekat ya. Oke, Z justification-nya bisa kita ganti menjadi center. Ini kita copy lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Copy distance ganti 1. Ini kita coba mirror, bisa nggak? Mirror ini atau mm. Oke, bisa, tapi copy-nya nggak ikut ya. Kita copy lagi. Jadi di sini admin ngejelasin aja cara pemodelannya. Sebenarnya untuk ukuran kuda-kuda atau bentuk kuda-kuda aslinya mungkin ada yang lebih paham ya. Ini belum tentu benar. Yang penting cara pemodelannya seperti ini. Kita cek di 3D ya, gitu ya. Oke, mungkin ada satu lagi kita kasih balok di sini ya. Kalau nggak salah namanya balok kunci. Kita masuk lagi ke tampak. Kita gunakan aja balok yang sama ya, beam. Oke, admin pakai yang 40 kali 130 ya, balok kuda-kuda ini. Z justification-nya ganti lagi ke bottom. Oke, dia belum dapat ya snap-nya. Oke, gini dulu. Kita align aja. Ya, seperti itu. Lalu ukurannya berapa? Kiri kanannya kita kasih dimensi aja ya. Oke, ini berapa? Kita EQ aja. Oke, ini berapa? Kita taruhlah misalnya 50. Oh, dia ikut geser juga ya. Oke. Kita bisa pakai detail line aja ya. Oke ya, saya tempatkan ke garis ini saya atur menjadi 450. Oke, lalu ini bisa saya align atau di trim ya. Ya, seperti itu. Oke, berarti ini copingnya ke balok kunci ini ya, bukan ke bawah. Saya atur lagi copingnya. Oke ya, ini. Oke, nice ya. Sekarang kita boleh copy aja atau kita grup dulu misalnya. Kuda-kuda atap. Oke, masuk ke level atap saung. Kita copy ya.
Oke, seperti itu. Cek di 3D. Nah, dan mungkin di sini atapnya, dan mungkin di sini kolomnya perlu dinaikin lagi sedikit ya. Oke, saya edit grup aja. Oke, saya pilih dua kolom ini. Lalu top offsetnya ini masih 0. Oke, admin coba naikin jadi 100 misalnya. Nah, seperti itu. Oke ya, karena dia grup, coba kita finish. Nah, yang lain ikut semua. Oke, selanjutnya bisa kita satukan dengan balok. Ya, kita bisa masuk atap saung lagi. Oke, admin bisa gunakan beam lagi. Kali ini kita bikinnya dari tampak atas. Ini balok kuda-kuda kita pakai, atau kita duplikat aja menjadi misalnya balok atap. Jadi misalnya balok atas. Oke, ukurannya sementara segini dulu, nggak apa. Oke, kita bisa tarik langsung di sini, atau kita bisa menggunakan on grid. Kita coba on grid ya. Admin klik grid ini aja langsung. Oke, lalu grid ini. Ya, finish. Oh, sorry, tadi kontrolnya belum ya. Gunakan kontrol. Finish. Grid ini nggak usah karena udah ada kuda-kudanya. Ya, seperti itu teman-teman. Kita lihat ya, baloknya sudah putus sesuai grid karena dia mendeteksi ada grid ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut bikin atapnya. Bikin atap, kita masuk aja ke levelnya atap saung. Oke, di sini ya. Kita ambil aja langsung roof. Di sini ada tipenya. Pilih yang generic 125 aja. Edit type, duplicate, kasih nama atap saung. Oke. Kita pilih materialnya. Kita pilih materialnya. Kita cari roof style ya. Oke, ini ya, genteng kita pakai. Kita ke kanan, duplikat. Atap saung. Nanti atapnya apa? Kita coba pikirkan nanti ya. Kita gunakan aja render appearance. Oke. Tebalnya berapa? Taruhlah 100. Oke. Oke, lagi. Lalu kita ambil rectangle. Dan ini offsetnya kita isi aja. Misal 800. Ya, kita ambil dari sini. Nah, dia akan berjarak. Dia akan berjarak 800 mm. Klik sampai sini ya. Oke, escape. Lalu kemiringannya kita mau ke depan belakang aja ya, kiri kanan nggak usah. Finish. Oke, ini kelihatan kepotong. Kita atur view range-nya, kita tinggiin. Oke, ini kita buat 2000. Oke, nah lihat ya, kita potong. Shaded. Lalu kita cek ke tampak samping kanan. Oke, view detailnya kita bikin fine supaya barangnya kelihatan. Nah, ini teman-teman perhatiin kemiringannya beda ya dengan kemiringan kuda-kuda. Kita sesuaikan aja dengan kemiringan kuda-kuda. Kita ambil dimensi angular. Kita lihat sudutnya berapa ya. Nah, ini teman-teman kelihatan ya, sudutnya 23,99. Oke, ini slopingnya kita ganti menjadi 23,99. Nah, baru sama tuh teman-teman ya. Kita up aja, naikkan. Nah, seperti ini. Oke, sudah pas ya, tapi mungkin dia mestinya naik lagi ya, karena nanti ada struktur penyangga atap lagi. Ya, kita anggaplah misalnya 100. Oke, dan ini kita bisa panjangkan lagi. Kira-kira berapa? Kita ukur aja. Oke, ini 200. Admin coba panjangin 500 lagi ya. Oke, kita edit footprint. Kita masuk ke atap saung. Offset aja ya. Kita offset lagi 500. Bisa di copy. Oke, ini cukup ya. Kita cek lagi dari tampak kanan. Oke, tampaknya ini aja. Oke, nanti kita sesuaikan lagi setelah kita buat rangkanya. Oke, kita bisa bikin rangka atapnya atau ranknya ya, rangka atapnya atau kaso-kasonya. Pertama kita buat reference plane-nya dulu.
reference kita ambil. Lalu kita ikuti kemiringan kuda-kuda ini. Jadi dia akan menumpang di atas kuda-kuda ya. Oke, ini kita kasih nama kaso kiri ya. Kita kasih nama boarding kiri. Kita kasih nama lagi boarding kanan. Oke, sekarang saya masuk ke tampak atas ya, atap sawang lagi. Kita wireframe atau WF di keyboard. Oke, sekarang kita ambil baloknya. Tapi jangan lupa kita set dulu. Misalnya saya pilih boarding kiri ya. Oke. Lalu saya buat baloknya. Oke, di tampak atas kita ubah view detail levelnya menjadi fine supaya kelihatan ketebalan balok dan kuda-kudanya. Lalu kita ambil tool untuk balok di structure beam atau ada shortcutnya BM. Oke, di sini kita punya balok kayu ya. Kita udah namain balok atas atau kita pilih balok salah satu ini ya. Dan mungkin kita bisa duplikat. Kasih nama aja boarding. Ukurannya ini oke ya. Dan kita buat aja dengan jarak misalnya kita bagi taruh di sini hanya ada 2 boarding. Oke, kita masuk ke tampak kanan. Ini dia boardingnya. Kita kasih dimensi ya. Oke, sampai sini aja misalnya. Kita kasih EQ. Nah, baru dia akan ngebagi sama ya. EQ nya ini boleh kita hapus lagi, oke aja. Lalu ini bisa kita mirror ke sisi sebelahnya. Kita MM aja. Oke, seperti itu ya. Lalu mungkin di atas boarding kita bisa lanjut lagi. Ada kaso-kasonya ya. Kita buat ref plane lagi. Ingat langkahnya ya. Oke, ini kita namain sebagai kaso kiri. Ini kita namain sebagai kaso kanan. Masuk lagi ke level atap. Oke, kita bisa buat kasonya menggunakan reference plane tadi. Pilih kaso kiri misalnya. Oke. Dan di sini kita bisa gunakan beam system. Beam system adalah membuat balok yang secara berulang-ulang. Tapi pertama-tama kita siapkan dulu kasonya. Kita ambil beam ya, biasa. Lalu kita duplikat, edit type, duplikat. Kita namain aja kaso ya. Mau dikasih ukurannya sekalian boleh, 40 x 60. Oke ya. 60. Oke. Lalu kita ambil aja toolnya beam system, structure beam system. Ini the work plane of this view cannot be used to create a beam system using the one click creation tool. Oh ya, ini nggak bisa kita menggunakan langsung. Oke, ini nggak masalah, close aja. Kita akan langsung sketch aja ya, menggunakan rectangle ini. Oke, saya langsung ambil dari sini ya, dari pas titik tengahnya. Titik tengahnya kira-kira sini ya. Sampai ke sini. Lalu kita buat beam directionnya di posisi tegak ini ya, bukan di sini. Oke, kita lihat beam type-nya kaso 40 x 60 ini udah oke. Lalu spacingnya kita buat aja misal 600. Fixed distance atau maksimum spacing boleh 600. Oke, finish ya. Oke, seperti itu. Dan dia kayaknya langsung ngasih tagging ya. Taggingnya kita sembunyiin aja dulu. Klik kanan, hide in view kategori. Nah, dia akan tersembunyi. Tampaknya kurang ya, kurang satu lagi. Ini kita offset aja. Oke, kita pilih beam systemnya. Jadi untuk pilih beam system, perhatikan hati-hati kepilih yang lain ya. Beam system itu adalah jaring-jaring yang seperti ini ya. Pencet tab kalau belum dapat. Nah, seperti ini. Oke, edit boundary aja.
Lalu admin akan offset sisi terluarnya sebanyak 500. Nggak usah di copy. Oke, ini juga sebanyak 500. Finish. Ya, dia akan menambah satu di sini. Gitu ya. Oke, sekarang kalau kita mirror bisa nggak seperti apa? Mirror. Pilih ini. Oke, ternyata bisa ya teman-teman ya. Kita cek dari tapak samping kanan. Nggak ada masalah ya. Oke, ternyata kasonya menabrak dengan gording. Ya, jadi karena memang justification-nya untuk balok selalu top ya. Jadi dia ada di sini. Oke, kita geser aja reference-nya. Reference plane-nya kita geser sebanyak 60 ya. Dari sini ke sini. Oke, jadi dia naik ya. 60. Jadi saya geser reference plane-nya aja, nanti objeknya akan mengikuti karena objeknya itu sudah terconstrain ke reference plane. Itu ya, tidak perlu menggeser objeknya satu persatu, dan ini tidak ikut karena hasil kopian dari sebelah kiri. Oke, jadi dia belum memiliki work plan. Saya ambil edit work plan untuk supaya dia dapat work plan-nya ya. Sini not associated, saya pilih kaso kanan. Oke ya, lanjut satu lagi kita buatkan rank-nya. Oke, kita ke arsitektur lagi, reference plan, kita kasih lagi untuk rank sebelah kiri. Oke, langsung kita namain rank kiri. Kita lihat jaraknya. Rank itu kalau nggak salah ukurannya 3x4 ya, atau 30x40. Ini 39. Kita buat 30 aja. Nanti lebarnya adalah 40. Oke, ini boleh dihapus. Kita reference plan lagi atau RP di keyboard. Kita bisa pakai offset 30 ya. Oke, kita bisa gunakan garis ini. Karena sudah di offset dia akan ada jarak. Saya kasih nama rank kanan. Oke. Masuk lagi ke lantai atap saung. Kita buat lagi beam sistemnya ya, structure, beam system. Ini oke aja. Atau close. Ambil aja rectangle. Ambil lagi dari tengah-tengah sini ya. Oke, ke arah sini. Oke, lalu beam directionnya dari bagian bawah sini ya. Oke, dan kita pakai maximum spacingnya agak lebih rapat lagi, misal 300. Oke, tadi kelupaan untuk bikin tipenya. Tipenya masih kason 40x60. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita bikin tipe ranknya. Finish dulu. Nah, ini kelihatan ya, udah rapat. Tinggal kita siapkan tipe ranknya. Structure, beam, kaso, kita edit type, duplikat, kita namain rank 30x40. Enter, D nya 40, D nya 30 ya. Oke, udah ada, tinggal kita modifikasi beam system yang tadi ya. Pilih tab. Oke, ini udah dapet. Ganti beam type nya rank 30x40. Oke, kita cek di 3D. Oke, kita tutup atap ya. Sementara atap kita sembunyikan dulu, klik kanan, atau kita sementara atap kita kesembunyikan dulu dengan temporary isolate head element ya, seperti ini ya. Oke, ini ranknya, dan tampaknya dia masih menabrak dengan kaso. Kita cek tampak kanan. Oke, dia menempel dengan kaso karena dia mesti di set dulu ya tadi ya. Nah, kita pilih beam system untuk ranknya, lalu edit work plan, pilih rank kiri. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman caranya untuk pindah work plan. Kita cek lagi di 3D. Nah, ini udah benar, dia udah menumpang di atas kasonya ya. Nice ya. Kalau mau tambah lagi satu lagi sama kayak tadi ya, kita offset, edit boundary, coba kita dari 3D aja bisa nggak ya. Kita offset, kita pilih 300. Oke, finish. Oke, lanjut kita mirror, bisa nggak? Tampak samping kanan, pilih tengah. Nice, dia udah ke mirror. Dan kita kasih balok di atas sini ya. Ini belum ada baloknya. Kita kasih balok setinggi kurang lebih 30 cm ya, balok atau papan. Untuk hubungan biasanya namanya. Oke, kita ambil structure, beam, lalu pilih salah satunya. Oke, kita pilih yang ini ya. Kita edit type, duplikat, saya namakan balok hubungan. Hubungan ya. Dia ada di puncak biasanya.
Oke, dimensi misalnya 130 kali 350 deh. Nanti kita tempatkan di puncak tadi. Oke, jangan lupa kita ambil set dulu. Kita pilih level atap saung. Oke. Lalu kita ambil beamnya, berhubungan. Oke, tarik aja ke sini. Oke ya, kita cek dari tabak samping kanan. Dia belum nampak. Oh, rupanya dia ada di sini ya. Oke, kita geser ke atas. Move. Jangan lupa matikan constant disjoint. Oke, baru bisa. Tempatkan di sini ya. Oke, seperti itu. Di 3D. Oke ya. Nah, sepertinya dia terlalu besar ya. Kita edit aja lagi. Misal kita ganti jadi 60. Tingginya misalnya 280. Ya, seperti ini ya. Oke, nice ya. Rangka kayu sudah terbentuk. Tinggal kita kasih penutup atap dan mungkin kita juga nanti buat rangka untuk bagian lantainya. Sekaligus nanti kita buatkan railing kayu dengan motif yang khusus secara custom. Jadi teman-teman nantikan saja part yang selanjutnya. Oke, sampai sini dulu. Silahkan dicoba dulu sampai tahap ini. Jangan lupa kalau ada sesuatu tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya. Salam.